Kula nuwun sedulur semua, dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini, semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, dalam video kali ini saya memberikan tanggapan tentang ada seorang pemuda yang memakan sesaji di kuburan. Dan ada juga kasus-kasus memakan sesaji di gunung. Biasanya gunung-gunung itu ada sesaji-sesaji yang diberikan untuk leluhurnya, untuk penghormatan leluhurnya. Apakah demikian salah? Kalau menurut saya pribadi yang mendalami ilmu spiritual Jawa kuno terutama, bukan kejawen ya, tolong dibedakan. Kalau kejawen itu sudah melekat ke agama tertentu, jadi akulturasi budaya di sana ada yang diambil, tapi berdasarkan agama-agama tertentu, misalnya Islam kejawen, Katolik kejawen, Buddha Hindu kejawen, Kristen kejawen. Nah, itu akulturasi budaya, tapi saya berusaha mencari sumber yang murni-murni dari Jawa asli. Jadi sebelum ada Kapitayan malah. Ajaran Kapitayan, ajaran kejawen, ajaran agama yang ada sebelum itu. Jadi pada dasarnya leluhur kita itu sudah sinkron dan terlalu menghormati alam. Sehingga alam ini tidak dipisahkan dari kita. Menganggap pohon, menganggap semua ini, angin, api, air, bumi itu saudara. Sehingga panjenengan pasti pernah mendengar bahwa ada nama pohon dinamai kiai siapa, nyai siapa. Bahkan bulan itu disebut Nyai Condro. Matahari disebut Sang Hyang Surya. Ada kerbau saja dinamai kiai, ada keris saja dinamai kiai, bahkan gamelan seperangkat dinamai kiai. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita tidak pernah terpisah dari alam. Dan kita bukan terpisah, melainkan kita semua satu saudara, menjalani kehidupan bersama. Itulah spiritual Jawa kuno. Hubungannya apa dengan sesajen? Nah, sesajen di Jawa kuno itu hanya merupakan sarana. Sarana untuk apa? Nah, seperti ini saya gambarkan sedulur. Bahwa kalau leluhur kita dan spiritual Jawa itu percaya adanya reinkarnasi, manitis, nitis, netes, netes. Dan ketika orang itu meninggal dalam keadaan siap, dalam keadaan ayem, tentrem, pasti akan bereinkarnasi untuk menyelesaikan hutang-hutangnya selama di bumi. Selama di bumi dulu seperti apa kehidupannya? Oh, saya masih hutang A kepada ini, saya masih hutang B kepada ini. Nah, ini akan turun lagi ke bumi, menitis, meminjam raga baru untuk menyelesaikan hutang itu. Nah, ini kepercayaan orang Jawa dulu, leluhur Jawa dulu. Nah, kita ini meminjam piranti atau perangkat dari leluhur-leluhur kita. Maka di video sebelumnya ini saya bahas tentang kakek buyut, eyang, sampai debok bosok sampai 500 tahun yang lalu. Itu perangkatnya kita pinjam, entah itu matanya, entah itu lidahnya, entah itu
eh, DNA-nya, jantungnya, itu ada semua. Dan itu terus berjalan. Itu sebetulnya leluhur kita ini meminjam raga kita untuk menyelesaikan hutangnya. Jadi pirantinya diberikan kepada kita untuk menyelesaikan hutangnya. Mungkin kalau kita mengecap di lidah ini ada rasa manis, rasa asin. Ketika kita baru lahir itu kita sebetulnya tidak bisa membedakan ini asin, ini manis, ini apa. Tidak, semua rasa sama. Maka dari itu kenapa kalau orang di bawah 3 tahun dinyatakan masih suci, murni. Dia tidak merasakan apa-apa. Tapi ketika fungsi mulai bergerak itu umur 4 tahun, 5 tahun, baru dia bisa merasakan ini manis, ini kecut, ini asin. Itu sebetulnya pinjaman dari memori masa lalu leluhur kita. Jadi leluhur kita pernah merasakan manis, pernah merasakan pahit, pernah merasakan asin. Itu dipinjamkan ke kita sehingga kita tahu, oh ini rasanya manis. Kalau kita melek, kita mandang, orang oh itu cantik, itu jelek, itu tadinya kita nggak bisa membedakan itu. Tapi leluhurnya yang meminjamkan pirantinya kepada kita sehingga kita tahu, oh itu cantik, itu jelek, oh itu kurang baik, ini bagusnya seperti ini, oh ini kurang sempurna, sempurnanya seperti ini. Ini sebenarnya kita dipinjami oleh leluhur-leluhur kita sampai urutan bosok sampai ke atas. Gantung siwur, canggah, bosok. Nah itu sampai ke atas. Nah, kemarin ada teman yang bertanya, kok nama leluhur kok dinamakan tebok bosok, mbok tebok wangi. Nah, bedanya seperti ini. Kalau spiritual Jawa kuno menganggap bahwa busuk dan wangi itu sama. Karena apa? Sama-sama berguna. Panjenengan kalau tidak ada pembusukan di dalam diri, apakah bisa berkembang sampai sekarang ini? Tidak. Apakah panjenengan bisa berevolusi? Tidak. Harus ada busuk, peleburan. Dilebur, dibuang, digantikan yang baru, yang lebih baik. Digantikan yang baru, yang lebih baik. Ini evolusi. Jadi kita manusia itu berevolusi terus. Maka pembusukan itu juga diperlukan supaya bisa jadi kompos, jadi pupuk. Tapi kalau orang sekarang mengatakan bahwa busuk itu jelek, nah inilah kemelekatan terhadap ilusi pikiran kita. Bahwa kita semenjak kecil ditanamkan bahwa yang busuk itu jelek. Yang bau itu jelek. Jangan salah, Rafflesia anardi itu bau bangkai, tapi harganya jutaan, bos. Nah, inilah perbedaannya. Berbeda kalau unsur kejawen. Kalau kejawen sudah kemasukan keakulturasi dengan agama. Jadi, membuat ilusi kita. Nah, mengarahkan kita untuk berilusi, berpikiran, dan mencetak ilusi-ilusi baru itu sehingga kita melekat ke sana. Kalau kita sudah lepas dari sana, seharusnya umur 40 tahun ke atas, itu sudah lepas dari sana, sudah mulai melepas. Yang tidak penting apa sih? Misalnya, oh saya belum pernah mencapai, saya belum pernah beli rumah, saya belum bisa mendapatkan, pernah membeli mobil, saya belum bisa merasakan kesana. Ya sudah, mulai dilepaskan saja. Mulai dilepaskan, daripada menjadi ilusi dan kita terikat ke sana, mulai dilepaskan. Kalau sudah dilepaskan, maka kita akan tenang dan siap sehingga kita bisa memilih kehidupan baru berikutnya. Saya ingin hidup lagi, entah pakai raga siapa, yang jelas pasti ke anak cucu, ke keturunannya itu pasti. Itu nanti saya bisa beli mobil, saya bisa beli rumah. Apa yang belum selesai di tugas saya saat ini, akan saya selesaikan di kehidupan yang berikutnya. Inilah orang Jawa.
Pemahaman Jawa itu seperti itu, makanya panjenengan itu langgeng. Yang fana hanya raga, tapi jiwa, spirit, atma, roh itu langgeng, bisa menyelesaikan tugas berikutnya. Nah, tugas panjenengan ini yang harus panjenengan cari. Nah, itu nggih, itu orang Jawa, spiritual orang Jawa dulu. Nah, kasusnya orang yang sudah meninggal, itu ketika meninggalnya dalam kondisi siap, maka dia akan siap bereinkarnasi. Entah ke cucunya, entah ke buyutnya, entah ke siapa. Untuk menyelesaikan tugasnya. Tapi bagi yang tidak siap dan menimbulkan sakit, menimbulkan kesakitan, ketakutan, bahwa kita semua ini takut mati. Jujur saja. Semua ini takut mati sehingga ingin mencari jalan yang paling benar. Nah, disitulah kemelekatan. Makanya panjenengan takut mati. Kalau orang Jawa itu ayo toh, aja wedi mati. Karena mati sekarang nanti melanjutkan kehidupan berikutnya. Itu kan orang Jawa. Tapi kalau sekarang diberikan ilusi, panjenengan melekat pada ilusi bahwa mati itu nanti dimasukkan ke neraka, mati itu nanti diberikan surga. Itu adalah ketakutan yang membuat Anda melekat pada ilusi. Nah, sehingga kalau orang Jawa dulu tidak takut mati karena masih bisa menyelesaikan. Di usia 40 mereka akan persiapan agar bisa bereinkarnasi menjadi manusia lagi, menjadi cucunya, menjadi buyutnya, untuk meneruskan hutang. Nah, sesaji ini diberikan sebagai sarana kita yang meminjam piranti dari leluhur-leluhur kita, entah itu buyut kita, entah ini loh kesukaan panjenengan dulu waktu di bumi. Ini loh pakaian panjenengan waktu di bumi. Sehingga yang di sana, oh iya, aku selalu pakai itu, aku selalu makan itu. Oh, aku masih hutang sama ini. Oke lah, saya menitis. Nah, ini cara mudahnya seperti itu. Jadi sesaji itu hanya sarana piranti untuk mengingatkan leluhur kita, juga untuk memberikan leluhur kita itu kenangan yang waktu di bumi itu seperti ini. Jadi biasanya saji itu berupa makanan kesukaan, kebiasaan sehari-hari, atau pakaian yang paling disukai, itu bisa disajikan. Nah, kalau dimakan ya monggo. Yang namanya saji itu biasa, apalagi kalau kita labuan ya, itu biasa sudah dilorot, yang tidak terus kita makan bareng-bareng supaya apa? Mendapatkan keberkahannya. Justru itu kita mendapatkan keberkahannya, bukan kok ini merusak, tidak. Kalau pandangan saya itu malah justru mendapatkan keberkahannya. Kita minta sawah berkahnya dengan memakan yang kita sajikan tadi. Leluhur kita juga tidak akan marah kok. Kecuali, nah ini ada kecuali. Ada kasus yang di Malang kemarin, Semeru kemarin, ditendang, dirusak. Itu baru kita tidak terima. Karena ini merupakan budaya dan membuatnya dengan cinta, dengan sepenuh hati untuk mengingatkan leluhur kita, untuk persembahan leluhur kita, untuk persembahan seluruh alam. Panjenengan rusak itu namanya panjenengan tidak punya nalar. Panjenengan tidak sadar, panjenengan tidak punya pikiran. Nah, itu yang wajib kita tentang. Tapi kalau dimakan itu monggo. Jadi begitu nggih. Itu dari saya. Ya tidak harus percaya sama saya, monggo. Mana yang terbaik saja. Kalau tanggapan saya tentang pemuda yang memakan sesaji itu tidak masalah, karena kita juga sering memakan lorotan sesaji.
Jadi leluhur pun tidak akan marah, bahkan kita diberikan berkah pengestunya kepada anak cucunya. Jadi demikian, semoga bermanfaat. Jadi kalau kita menjadi seorang spiritualis, seorang agama, jangan terlalu fanatik lah. Karena fanatik itu juga wujud kemelekatan. Sehingga, oh kamu itu salah, kamu itu buruk. Aduh, janganlah. Sudah bukan masanya seperti itu. Ayo kita sadar kembali, diri kita siapa, tugas kita apa. Kalau tugas kita di bumi menjadi penjahat, jadilah penjahat yang baik. Itulah orang Jawa. Maka dari situ dulu ada orang Jawa menyebut maling aguno. Maling aguno itu jadi penjahat, pencuri, tapi digunakan untuk masyarakat. Dan biasanya maling aguno ini tidak akan beristri. Karena apa? Ditakutkan kalau nanti beristri punya anak, dia membebani anaknya dengan perlakuan dia yang kurang baik. Dia sadar bahwa kelakuan saya ini nggak baik. Tapi saya sebisa mungkin harus berguna bagi orang banyak. Nah, itulah orang Jawa. Tanggung jawab kepada hal yang diberikan kepada panjenengan. Kalau panjenengan jadi dokter, jadilah dokter yang baik, yang benar. Kalau panjenengan jadi prajurit, jadilah prajurit yang benar. Kalau panjenengan jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang benar, aparat yang benar. Jangan membohongi rakyat. Karena apa? Kalau panjenengan membohongi rakyat, mencelakakan orang banyak, maka panjenengan akan menurunkan piranti itu kepada anak cucu panjenengan. Dan anak cucu panjenengan nanti akan membawa itu, membebani anak cucu panjenengan dengan hal itu, dan anak cucu panjenengan ikut harus bertanggung jawab perbuatan panjenengan. Jadi demikian. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga mencerahkan. Jika memang berguna, silahkan di-share di media sosial panjenengan. Dan kalau tidak, lepaskan saja. Karena saya juga tidak ingin kemelekatan panjenengan kepada saya, mempercayai saya. Anggap saja saya membohongi panjenengan dengan kata-kata bualan saya. Itu saja. Kemudian tetap dukung channel saya agar bisa berkembang. Dan akhir kata dari saya, Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.